Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat ya? Tidak ada yang sakit ya? Ada yang sakit? Tidak ya, yang dibahas semua sehat kan? Oke, kalau begitu sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa keras ya? Silakan pimpin doa. Jadi semoga dengan kita berdoa, semua ilmu yang kita dapat hari ini bisa berguna, bisa bermanfaat untuk kita semua. Adakah yang tidak hadir? Eka, Elisa. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai mekanisme pencernaan makanan. Kalau makan yang pertama kali makanan dimasukkan ke mana? Ke mulut. Di mulut apa yang dikerjakan sama mulut? Dikunyah. Selain dikunyah? Selain dikunyah? Jadi sebelum ditelan ada proses yang namanya mengunyah. Siapa yang mengunyah? Gigi ya, gigi yang mengunyah. Apakah hanya gigi yang bekerja? Apalagi selain gigi? Lidah. Lidah fungsinya untuk apa? Lidah fungsinya untuk merasakan. Oke, merasakan. Selain untuk merasakan, fungsinya gigi untuk mengunyah ya. Kalau lidah, selain sebagai indera perasa, fungsinya untuk membolak-balikan makanan. Nggak mungkin punya uang tapi nggak dibolak-balik, ya kan? Saya juga untuk membolak-balik. Ada satu lagi yang perlu disebutkan. Enzim apa? Yarin. Enzim yarin atau amino asid? Nggak tahu. Jadi adanya enzim di dalam apa? Di dalam air liur atau juga alias itu. Ya, fungsinya apa sih enzim ini? Menghasilkan glukosa? Apakah enzimnya menghasilkan glukosa? Ya. Atau memecah? Iya, fungsinya air ludah atau air liur adalah untuk memecah yang namanya karbohidrat menjadi glukosa. Jadi itu tiga hal yang ada di dalam mulut. Ada gigi, ada ludah atau air liur, yang ketiga ada lidah. Semua berfungsi dalam proses pencernaan. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5. Yang pertama, melalui penayangan gambar dari kelas pengajar bisa nanti dapat menemukan organ pencernaan manusia. Kemudian kalian juga harus bisa menganalisis jenis-jenis pencernaan makanan dengan tepat. Kemudian kalian juga bisa membandingkan sistem pencernaan makanan antara organ pencernaan dengan tepat. Selanjutnya, peserta didik dapat mengumpulkan data mengenai mekanisme pencernaan makanan. Jadi kalian harus bisa mengumpulkan data-data
dilewati oleh makanan, tetapi mereka hanya berperan sebagai penghasil enzim. Nah, ada sebuah artikel mengenai ini alasan makanan harus dikunyah dengan baik. Silahkan dibaca terlebih dahulu artikel ini. Nanti bertanya satu-satu mengenai isi artikelnya. Apakah semua kelompok sudah selesai membaca? Ya. Coba ibu cek kelompok 3. Yang pertama tadi kan penyerapan nutrisi lebih baik, kemudian beban kerja lebih ringan, kemudian mengurangi resiko tersedak, kemudian mengurangi resiko gangguan pencernaan yang lain, yang terakhir mengeluarkan. Nah, dari artikel yang sudah kalian baca, kira-kira apakah hanya ada di mulut pencernaan tersebut? Apakah proses mengolah makanan hanya terjadi di mulut? Tidak ya. Masalah yang akan kita ketahui hari ini adalah bagaimana proses pencernaan pada organ pencernaan kita. Silahkan ditulis identifikasi masalah pada RKPD yang sudah ibu berikan tadi. Plus, silahkan tuliskan hipotesis kalian. Ini seperti biasa ya, kita bikin rumus masalahnya, kita jawab dulu sesuai dengan hipotesis. Melalui diskusi kelompok bisa dengan gambaran tentang masalah mengenai penyakit pencernaan manusia secara mekanis dan Jadi kalau kelompok 2, hipotetesnya bahwa pencernaan makanan terjadi dua macam ya guys ya. Ada pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimia yang terjadi dalam apa tadi mas? Kerongkongan, lambung, pankreas, hati, halus, dasar, rektum dan anus. Nah, kalian sudah mendengar hipotesis dari dua kelompok. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari tahu dan mengumpulkan data sebetulnya apa saja yang terjadi dalam organ pencernaan manusia. Di sini ibu akan tayangkan video. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan garis alfi, yaitu gerakan lemas-lemas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terbawa masuk ke dalam lambung. Betul kok, lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bos. Lumayan jelas videonya? Soalnya jelas? Jelas, oke. Dari video yang sudah kalian lihat, silahkan kalian kumpulkan informasi mengenai pencernaan makanan pada beberapa organ. Jadi bagi kelompok yang sudah selesai dalam pengisian tabel 1 bisa lanjut ke proses pengolahan data yang di halaman 7 RKPD. Coba analisis data yang telah kalian dapatkan di halaman 7 RKPD. Kalian bisa berdiskusi dengan kelompok untuk menjawab pertanyaan terkait dengan analisis data.
proses terjadinya makanan yang dicerna dari mulut, kerongkongan lambung hati manusia, mempelajari usus kosong, penyerapan usus besar, lalu keluar melalui rektum dan mulut. Kemudian jenis pencernaan kedua yaitu mekanik, kimiawi. Mekanik menggunakan proses pencernaan, dengan kimiawi menggunakan gangguan sensitif, seperti elektrik, kipas, dan Ada tambahan lain, kesimpulan tambahan mungkin? Lagi organ pencernaan manusia dimulai dari apa? Mulut, terus kerongkongan, lambung, hati, pankreas, usus halus ya, yang prosesnya dari 12 jari, usus kosong dan usus panahan, kemudian usus besar dan terakhir rektum dan anus. Kemudian kesimpulan yang kedua, mekanisme pencernaan makanan ada berapa? Ada berapa? Dua, yaitu pencernaan secara kimiawi. mekanik, yang kedua secara kimiawi. Kelas 10 ya, kelas 10 ya. Oke. Bisa dipahami? Untuk mempertes pemahaman kalian seperti biasa ini punya soal yang dimana